SMA lu nggak ngelanjutin, akhirnya gimana, Bray? Gue dipeluk sama ibunya dan di situ gue merinding, bro. Didikan nyokap gue keren banget ya Hal ya. Itu yang ngebully lu malah minta pertolongan lu cuy ya? Iya, jujur gue gak sakit. Lanjut di ini ya, cuy. Panjang gak apa-apa, bro. Nggak apa-apa, malah bagus. Gila sih. Apa ya? Jadi ini sebenarnya gue cerita ini juga kayak ngerasa memang luka lama, tapi ya setelah gue ngobrol sama lo ini kayak ya udahlah, gue berharap video ini buat motivasi orang lain aja. Yes, karena sih seperti itu. Karena nggak mudah jadi lu, ataupun bahkan juga mungkin masih ada yang lebih dari lu, berarti juga mungkin masih ada gitu kan. Lu, gue yakin juga lu kan punya masa struggle masing-masing ya bro. Benar. Lu waktu itu cerita, mungkin yang lain juga nggak cerita, gue yakin punya masa-masa yang sama. Jadi kita saling sharing aja lah. Pas lu di SMA ini, lu masuk SMA katanya lu putus cuy. Putus gue bro, jadi setelah lulus SMP gue udah nggak bisa apa-apa karena ya udahlah yang lain pada lanjut sekolah, gue nggak bisa. Di situ mulai tetangga heboh karena gue nggak bisa lanjut nih gitu. Buat ngelanjutin sekolah SMA, ditanya lah sama tetangga kenapa nggak sekolah ya, karena bokap gue nggak balik bro, kan butuh biaya pendaftaran, biaya apa itu kan besar. Waktu itu nggak gratis bro, SMA tuh belum gratis di zamannya gue, masih bayar lah, walaupun sekolah negeri. Ya udah, akhirnya di situ juga dari pihak SMP sekolah gue nggak peduli ya, gue mau lanjut atau nggak ada tuh. Tetangga lu pun nggak peduli ya? Nggak ada bro. Cuman bulian doang yang ada ya? Ya waktu SMP gue pahit banget deh waktu itu, jadi kayak makanya gue yang nggak berkesan tuh pas SMP aja. SMA lu nggak ngelanjutin, akhirnya gimana Bray? Ya gue cuma bisa ngamen, markir di kalau lo letter U gitu. Yang orang puter balik. Kendaraan muter lah ya, kendaraan muter balik Itu gue di Cibubur, jalan alternatif Cibubur, gue di situ pernah bro. Jadi tuh kalau abis truk gue puter balik tuh, udah kasih gope itu kita kumpulin. Jadi buat makan apa segala macam. Gue jualan plastik di di pasar gitu. Berapa lama cuy? Wah gue sampai lupa ya bro, gue jalanin itu apa adanya bro. Gue nggak tahu berapa lamanya, itu kayak udah sehari-harian aja bro. Iyalah, lifestyle jadi lifestyle. Gue kayak lupa gue tuh. Gue karena melakukan hal itu semua kayak sambil bermain aja. Yang penting gue itu bisa makan. Sempat satu kejadian waktu itu, sempat listrik gue dicabut PLN karena gue nggak pernah bayar. Akhirnya pihak PLN datang ke rumah gue buat dicabut listriknya. Down gue. Aduh, listrik itu penting bro di rumah bro. Listrik itu penting banget. Belum tetangga pasti pada heboh bro. Tapi balik lagi, nggak ada yang bisa nolong gua. Nggak ada yang peduli tetangga lu juga. Sorry, nggak ada. Bukan nggak peduli, pura-pura nggak tahu. Pura-pura buta ya. Gue nggak mau peduli. Mungkin dia punya kebutuhan masing-masing. Kita ambil positif. Ambil positif. Gue nggak mau ini ya karena ya udah nggak apa-apa listrik gue dicabut. Gue bingung gue pas listrik dicabut karena itu butuh banget gue bro. Walaupun gue nggak punya handphone, tapi setidaknya gue bisa mandi, gue bisa masak, terang gitu kalau malam. Tapi karena nggak ada listrik ya udah. Akhirnya gue sampai, sebenarnya rumah gue gede banget bro. Lo kalau main ke Kerangan tuh, bayanginnya kamar mandi 3, dapur 2. Oh, gede, orang sugi bro. Lo ya, sugi. Wah, kaya itu bro. Gue di situ di daerah itu gue rumah gede pertama bro. Bahan-bahannya mahal banget, jati segala macam. Sekarang sih nggak keurus karena ya kondisinya seperti itu. Makanya pas listrik dicabut tuh heran bro. Ada temen gue masukan kayak gitu. Dak, itu ada motor. Dak, itu ada TV. Ada barang-barang perabot yang mahal gitu kan. Nggak lo jual. Gue nggak pikir seperti itu bro. Nggak senakal itu gue bro. Bukan nakal sih, maksud gue gini. Sorry ya. Kalau gue kan berpikir ya orang bapak gue aja gue nggak peduli. Gue masih mau fight di luar gitu kan, mau masuk sekolah. Ya ada rumah gue jual aja buat maksudnya ya gue buat nyambung sekolah, buat apa gitu kan. Nggak kepikiran seperti itu bro. Nggak tahu. Didikan nyokap gue keren banget ya Hal ya. Sampai gue kayak gitu kayak ya udah gue patuh, orangnya patuh bro. Gue sama abang gue patuh banget. Bukannya ini iya kayak gue masih berharap ini masih bisa diperbaiki gitu. Gitu. Udahlah makan nomor sekian, gue yakin rezeki ada aja. Tapi pas listrik dicabut itu gue bener-bener ya udah down. PLN aja nggak tega bro buat nyambung listrik gue karena kondisi bener-bener gue masih bocil, masih SMP kan. Tapi ya udah listrik dicabut, gue butuh air, gue sampai nyolok di
tiang listrik yang seharusnya tuh buat lampu. Ya. Ya kalau orang tetangga nyalain kan, nyalain lampu dicolok tuh. Iya. Jadi tuh gue nyantol bro, nggak tahu nih gue kalau tangkap pelen tangkap kali. Lu berarti di kabel ya, kabel roll. Ah. Abrol, kalau air habis gue kan gue ada toren ya. Jadi gue mending tuh ada toren. Gue isi dulu, kalau udah selesai cabut. Bantuan dari pemerintah pun nggak ada cuy. Gak ada bro. Gila, ya gue mana mau dapat bantu pemerintah, rumah gede begitu. Iya Orang sih. Surmi juga bingung. Iya sih, rumah gede. Pemerintah Tanah juga, luas, rumah gede kan. nggak punya duit. Nggak punya juga. duit. Aduh, pokoknya gue jalanin itu apa adanya. Lanjut, gue menyusul lagi bokap gue. Apa? Nyusul bokap gue lagi. Oke. Karena gue pengen banget sekolah bro. Pengen lah. Makanya gue heran nih kalau anak-anak sekarang nggak mau sekolah. Gue pengen banget sekolah karena gue nggak bisa gitu-gitu aja kan. Gue yakin bapak gue tuh, gue jujur ya, gue sampai sedih sakit hatinya gini. Kalau bokap gue, mohon maaf, orang susah, nggak punya apa, nggak punya aset, nggak punya apa, gue maklumin bro, gue terima. Gue akan usaha semampu gue, tapi bokap gue orang nggak ada bro. Dia petakan sawah di mana-mana, tanah di mana-mana, rumahnya ada berapa gitu loh bro. Tanahnya, rumahnya gede, luas. Itu yang bikin gue sakit hati. Jadi kayak gue berpikir, ayo dong, gue yakin bisa nih buat ngerayu bokap gue sekali lagi. Datang lagi, udah setahun tuh, ceritanya mau pendaftaran SMA di setahun berikutnya bro. Jadi teman gue naik kelas 2, gue baru mau masuk. Ya nggak apa-apa lah, kita ngundur setahun. Udah setahun. Akhirnya bokap gue datang, nyokolain gue dan abang gue. Abang gue itu beda setahun sama gue. Abang gue malah itu sekolah, gue berhenti, kan gue lulus SMP berhenti setahun ya. Berarti abang gue 2 tahun tuh bro. Abang gue itu. Jadi lanjut, gue didaftarin sama abang gue di salah satu sekolah SMA negeri. Bokap gue balik bro. Wah seneng banget tuh gue. Happy lu ya. Happy. Dan dia bawa ibu tiri gue. Udah punya anak? Udah punya anak. Waktu itu gue udah punya adik baru lah. Gue yang kakak gue nomor 1 nomor 2 itu gue nggak kepikiran ke sana. Biar mereka hidup sendiri lah. Gitu. Jadi gue fokus sama abang gue. Begitu pula adik gue juga diajak ya lanjut. Ternyata bokap gue mulai tinggal di rumah gue lagi. Tinggal di mana? Di Keranggan. Sama lu itu? Sempet mau diperbaiki tuh sama bokap gue. Mungkin dapat dorongan dari keluarga sana kali ya. Iya. Akhirnya bokap gue berencana hidup kembali lagi, gue disekolahkan lagi. Tapi ekonomi masih mundur aja bro. Bokap gue udah gimana caranya tuh, udahlah bayar listrik nih, biar dipasang lagi. Anak gue di sekolah ini SMA dimasukin. Ya ekonomi tapi nggak jalan. Bokap gue sampai nggak bisa bergerak apa-apa ya, nggak ngerti gue. Loh? Malah tambah pusing gue. Jadi kayak ada sosok ibu tiri gue, terus ya sempet berapa tahun sampai setahun itu kayak percuma gitu. Stuck. Gue nggak dapat uang jajan, gue nggak dapat uang apa. Jadi bokap gue kayak medit buat ngeluarin duit tuh medit bro. Oh, ya Sampai buat makan aja waktu itu gue makan sama dia itu ya karena gue ngurangin tuh ya jadwal gue ngamen, parkir gue kurangin karena gue takut ditegur bokap gue. Yeah. Nah, karena gue berharap ada bokap gue datang lagi ke rumah, gue harap diperbaiki, ternyata enggak, malah makin susah bro. Di situ gue belajar, wah bokap gue kayak ngerasa udahlah nggak ada perubahan tuh. Akhirnya mereka makin nggak harmonis lagi, pergi lagi bro bokap gue. Loh, enggak ya, lu yang harmonis atau bokap lu sama Bokap sama ibu tiri gue. Sempet waktu itu buka usaha toko, beli ruko di pasar Keranggan ya waktu itu. Mereka mencoba bisnis segala macam tapi nggak jalan juga. Akhirnya cabut lagi? Ke Brebes lagi. Tapi itu kondisi gue udah sekolah kelas 1 sama bang gue. Ya alhamdulillah lah ya. Iya. Iya, gue udah mulai sekolah, gue udah dimasukin. Tapi dilupain lagi, bu, nggak dibayarin lagi sekolah gue. Kan butuh SPP kan, biaya per bulan kan. Nah, disitulah para pahlawan mulai datang di hidup gue. Jadi, singkat cerita, gue di SMA diterima baik sama teman-teman gue. Nggak ada bulian lagi? Nggak ada. Di SMA gue diterima baik, alhamdulillah. Kadang, dan gue lebih kebal ya dengan bulian karena di SMP tuh kan gue pahit banget dan gue ngerasa bully-bulian yang nggak sekejam waktu SMP kayak udah biasa aja lah menurut gue gitu. Jadi gue udah normal aja gitu. Tapi pas gue kelas 2 SMA tuh gue mulai trouble lagi karena kan gue disuruh bayaran bro.
abang gue kelas 1, gue kelas 1 SMA, dan gue satu kelas sama abang gue. Lucu banget bro. Jadinya SMA. sekelas ya, Dan sangkatan. gue saking menghindari abang gue kena bulian di sekolah itu, gue nggak ngaku itu abang gue satu kelas. Takut karena abang lu dibully. Kalau lu Yes. seangkatan ada kakak Yes. gitu ya. Kok jangan abang lu nggak naik nih, jangan karena abang lu abang bodoh. bader nih, Iya. gitu kan? Atau ternyata gue juga pun tinggal kelas kan, gue kan putus sekolah juga. Lanjut, terbongkarnya itu pada saat gue kelas 1 SMA, gue mau naik kelas 2, selesai ujian nih, gue nyusul bokap gue lagi. Gue berharap bapak gue bisa balik lagi ke rumah gue dan menyelesaikan pendidikan gue sampai SMA aja. Itu pesan gue itu doang bro. Karena kan gue tahu SMP, mohon maaf, susah ya kalau untuk sampai SMP doang gitu. Cuma Bang Akbar doang yang hebat. Sampai SMP doang. Nah, gue kayak berharap ayolah Pak SMA aja, gue gitu bro. Tapi balik lagi, gue kerjaan kan cuma sampingan doang ya bro. Gue nggak apa waktu itu ya SMA. Akhirnya gue bingung nyari uang lagi gimana, pergaulan segala macem. Akhirnya gue nyusul lagi ke Brebes. Waktu itu adik gue sekolah di sana yang foto. Adik gue waktu itu kondisi masih umur 5 tahun. SD lah. Kelas berapa gitu gue lupa. Kelas 3 SD. Gue nyusul ke sana, gue diusir lagi. Katanya, udah kamu sekolah aja kayak gitu. Kemarin aja SMP nggak pernah bayaran, kamu bisa. Anjir, apa ya, nganggapnya semudah itu kali Semudah itu Bren. Iya, Dia tuh kayak meremehkan. dulu bapak sekolah begini-gini. Kayak aduh zaman sekarang sama di ini sama beda lah ya bro. Karena gue dulu SMA agak jauh. Dulu gue harus naik angkot. Nah itu butuh biaya berhari-hari bro. Ongkos. Ya udah akhirnya di situ gua mulai sakit hati lagi karena udah nggak bisa diharapin, udah capek bro. Nah lanjut gua setelah diusir dari rumah bokap gua, itu kan kedua kali gua diusir ya. Gua lanjut ke rumah nenek gua, nenek dari bokap, orang tua bokap ya, nenek kakek dari bokap. Gua cerita, ini nggak disekolahin lagi gini. Kata nenek kakek gua, ya udah kamu pulangnya ke Jakarta. Ya ke Jakarta ngapain, gua nggak sekolah gitu kan? Ke Jakarta ngapain ya? Hah? Jadi ke Jakarta ngapain? Di Jakarta, di Keranggan maksudnya balik lagi. Gue ngapain lagi? Gue nggak sekolah gitu kan. Gue nggak bisa karena nggak ada bayaran, nggak bisa bayaran. Akhirnya, ya udah. Akhirnya gue diusir lagi sama nenek kakek gue. Gue pindah ke adeknya kakek gue. Kakek punya adek. Ya. Itu dia terima baik gue di situ. Gue di Brebes itu kayak punya pelajaran baru. Gue setahun di Brebes waktu itu. Tadinya kan gue cuma minta bokap gue balik ya, ternyata gue netep di situ selama 1 tahun. Tapi di situ pelajaran berharga buat gue. Jadi gue tinggal diterima sama adik kakek gue dan dia lagi waktu itu lagi kondisi bangun rumah. Anaknya jadi TKW di Arab Saudi. Jadi waktu itu gajian bangun rumah lain besar. Di situ gue belajar kesederhanaan lah hidup di desa. Jadi gue di sana diajak ke sawah, kuli bangunan di situ. Jadi gue kan dia bangun rumah, gue ngaduk lah ya, angkat-angkat adukan gitu. Ya gue belajar semua di sana, mancing ke sawah itu gue rasain semua di kampung tuh. Di Brebes. Tapi itu lu lebih merasa family-nya di situ ya? Gue belajar kesederhanaan dan gue belajar dari nol dan itu gue tentang mengetahui desa-desa tuh di situ. Jadi kayak itu pelajaran berharga buat gue lah, bro. Kayak gue mikir, oh inilah gue lebih bersyukur nih ternyata nyari makan tuh susah, prosesnya seperti ini, hidup di sawah tuh seperti ini, bertani tuh seperti ini. Itu gue ngerasain semua selama 1 tahun dan keajaibannya abang gue nyusul bro. Abang gue nyusul waktu gue saat di Brebes buat ngajak gue sekolah lagi karena gue dicariin guru gue. Pada kemana nih nggak pernah sekolah selama setahun gitu kan. Pasti abang gue tuh yang dipus. Ternyata abang gue waktu itu kan masih sambil kerja juga kan, sampingan market di Indomaret. Gue disusul akhirnya ke sekolah lagi. Tapi yang di Brebes itu gue merasa itu pengalaman gue berharga banget sih gue di sana. Yang sama adik kakek bokap lu? Ya, di situ gue belajar kesederhanaan dan semua hal gue belajar di situ bro. Dan gue punya teman-teman yang care juga di Brebes gitu kan. Jadi kayak temen tuh pada heran bro, gue di Brebes tuh kayak lu orang kota hidup di sini gitu. Macul, bisa apa gitu kan. Tapi gue menyesuaikan pergaulan teman-teman gue di kampung, mancing ke sawah walaupun gue nggak bisa tapi mereka bantuin gue gitu. Dulu bayangin aja bro, gue cuma manen padi terus nyiram bawang gitu ya. Proses-proses pertanian itu sehari cuma dibayar 50.000 bro. Itu sawah luas banget bro, panas gila. Itu sehari 50.000. Nggak sekecil itu sawah ya? Iya, sorry nggak 50 men, 25 apa 35 gitu. Gila satu kotak sawah. 2 kotak sawah itu baru bisa nyampe gocap atau 75. Itu gue buruh kasarnya petani ya. Jadi kayak wah parah deh.
bokap gue beda satu kota di kampung itu, tapi gue beda desa sama bokap gue. Jadi kayak udahlah, gue hidup sendiri aja di Brebes itu. Tapi tetap bokap itu acuh sama lu ya? Acuh, nggak ada. Sempat waktu itu ya, udah cuek aja sama gue. Nah, lu katanya di pesantren juga cuy? Nah lanjut, setelah gue dipanggil bokap gue, kakak gue sekolah lagi, gue sekolah lagi. Itu temen gue pada meluk gue bro. Kangen lah. Temen SMA lu ya? SMA gue, kadang gini, temen gue ada yang namanya Krisnaldi Fitria segala macam itu, pada nanyain gue, lu kemana dah? Lu baru setahun sekolah pergi gitu loh. Akhirnya gue cerita, gue kita masih sembunyi sih, gue bilang gue ke kampung, gue nggak sekolah lagi gini-gini gitu ya. Tapi gue bilang lagi ya karena gue ada masalah ekonomi. Dan mereka ngerangkul gue, dan dia bilang ya udah lu nggak apa-apa, lu nggak naik kelas. Gue nggak naik kelas dong, karena kan gue harus ngulang lagi. Teman gue kelas 3, gue kelas 2. Akhirnya lu beda angkatan juga sama beda angkatan. Untuk menghindari itu semua, teman gue nganterin ke kelas baru gue, dan gue dikenalin sama teman-teman gue yang sekarang. Dan di situ gue nggak nemu bulian lagi bro. Nggak ada sih bulian, tapi nggak se-ekstrim dulu waktu SMP. Tapi tetap gue kayak ngerasa ya udah gue udah kebal banget bro, hidup dari bawah tuh waktu SMA. Dan gue jalanin itu dengan senang hati waktu gue SMA. Dan gue merasa SMA gue berkesan. Guru gue baik, terima gue. Sampai guru gue ngomong gini, udah Ipada, kamu gak usah bayaran sampai kelas 3. Amin. So pasti ijazah gue nanti ditahankan. Nanti kamu setelah SMA kalau ada rezeki, kamu balik ke sini buat ngambil ijazah. Itu guru gue bro. Itu baru guru bro. Kayak SMP ada bicara seperti itu. Karena dia kayak merasa Ipada, gue yakin tuh bisa gitu loh. Ya, dan abang gue juga bisa. Jadi kalau bisa tuh udah selesaiin kuliah daripada gue putus sekolah gitu loh bro. Setiap ada tunggakan apa-apa, guru gue tuh yang bentengin gue nomor 1 gitu. Udah lu nggak apa-apa, nggak punya kartu ujian, nggak punya apa, yang penting lu sekolah gitu sampai selesai. Lu kelarin dulu sekolah. Dan bahkan sampai 3 SMA itu ada perpisahan di Bandung. Gue ikut, dan itu gue dibantu teman-teman gue buat biaya ke Bandung itu. Dan itu berkesan banget bro. Nggak bisa lu lupain tuh ya? Nggak bisa bro, karena SMA tuh the best lah. Makanya kisah-kisah yang menurut gue indah tuh SD sama SMA aja. Karena gue dibantu. Gue potong dikit. Lu ada nggak sih kayak orang yang pengen lu temuin banget, tapi lu belum bisa temuin sampai sekarang? Ya itu guru gue bro. Pengen. Siapa? Kadang gue cuma di Facebook aja say hello gitu kan. Ya namanya Bu Christine sama Bu Moren lah ya, itu yang melindungin gue. Bahkan teman-teman SMA gue tuh baik-baik semua. Belum bisa lu jumpain sampai sekarang? Belum. Rencana gue mau ada nanti kayaknya pas hari guru kali ya. Gue mau buat surprise buat mereka. Mereka masih ngajar di sana, mereka sehat semua, dan rencana gue mau ada pribadi buat kesana. Rencana bro. Merinding gue anjing. Itu makanya. Lanjut ya itulah. Setelah itu gue kayak oke, gue lulus SMA, gue punya hal yang berkesan. Di situ gue mulai semangat lagi. Kan gue kurus ya bro, pakai kacamata, gue hitam dulu. Kayak ya udahlah. Tapi di situ semua pas sebelum lulus SMA itu gue masuk sama pondok pesantren Yatim Piatu juga. Di saat kapan? Deket rumah. Di saat kapan lu masuk pesantren cuy? Kelas 2 pas gue balik dari itu. Dari Brebes itu? Oh lu masuk pesantren juga? Iya, jadi itu kelupaan ya jadinya. Jadi ini selain SMA berkesan, di pesantren juga berkesan. Jadi itu gue awalnya ngaji doang biasa di pondok pesantren itu. Namanya? Pondok pesantren Yatim Piatu Al-Qomariyah. Al-Qomariyah. Yes, jadi itu asrama yatim piatu lah ya. Jadi mereka tuh yang yatim piatu ditampung di sana, diberi pendidikan, diberi ilmu agama juga bro, sama diurus lah semuanya. Di situ gue kenal guru ngaji gue. Sebenarnya itu guru ngaji gue dulu waktu gue SMP. Tapi gue hanya ngaji aja biasa. Tapi pas SMA lebih intens lagi karena dia tahu kondisi gue. Waktu itu yang selain berkesan gue saat SMA ya pas pesantren itu. Jadi gue kayak, Ipada, kamu kan ditinggal orang tua. Ibu meninggal, bapak nggak ngurusin lagi. Udah kamu di sini aja ngaji gitu loh. Bahkan kalau bisa tinggal sini gitu, biar nggak bolak-balik walaupun deket rumah ya. Biar gue lebih fokus. Ya udah gue nelpon bokap gue dong buat minta izin. Ternyata nggak dikasih bro. Alasannya? Ngapain kamu di pondok pesantren Yatim Piatu katanya? Kamu tuh bikin malu bapak. Ini bapak aja nggak ngurusin dulu anjir. Makanya bapak gue itu the best bro. Nggak bisa dihabiskan. Ya kalau gue jadi lu gue selpet tuh pakai papel anjir. Nanti kamu tuh di pondok pesantren Yatim Piatu disuruh keliling bawa kotak amal yang gitu loh bro. Yang masuk-masuk ini tuh. Enggak bro. Pondok pesantren kayak gue gitu nggak gitu. Paling kalau ada acara
syukuran atau apa, salim gitu bro, dikasih amplop gitu loh bro. Kalau ada orang yang iya, ada donatur yang ya, datang gitu kan, komunitas mana datang gitu ke pesantren, dan gue di situ dikasih bekal ilmu lengkap ya mengenai agama, gue sekolah bisa gitu loh bro. Yang berkesan di pesantren itu, makanya gue akhirnya karena gue nggak diizinin, jadi gue cuma tidur di rumah, gue ngaji di sana, tapi kadang gue tidur di pesantren juga. Jadi kayak gue ngerasa ya udah, gue namanya santri luar. Iya. Ya kalau yang santri dalam tidur di situ, pure di situ. Tapi karena gue jatuhnya santri luar, jadi gue tidur di mana aja. Yang penting gue bergaul, dan pergaulan gue ya sama anak yatim piatu itu gue bener gitu. Lu masih sering ke Al-Qomariyah itu, pesantren? Masih, setiap ada acara Idul Adha kan mereka kan ada acara gitu ya, donatur pada ngasih sapi kambing itu sampai puluhan, tetap masih donatur. Kadang gue masih bantu. Bahkan Lebaran pasti gue sowan ke sana. Dan Abi itu kadang ya gila deh, Abi yang ketua yayasan Pak Kiai Abdullah Muspik sampai ngomong ya hebat sampai bisa si progresi di gue sekarang gitu. Bangga ya? Bangga banget bro, walaupun gue seharusnya bisa gue ya menyimpang di pergaulan, entah gue karena depresi seperti itu gue harusnya bisa jadi anak pang atau gembel lah gue gitu kan, tapi gue enggak, gue tetap fokus sama apa yang gue jalanin. Gue nggak mau sampai gue belajar lah, gue nggak mau sampai gue ke hal-hal negatif, terjerumus negatif. Gue sampai nggak nyobain narkoba atau minuman keras, gue nggak berani. Karena sampai ngerokok pun sampai sekarang gue juga nggak berani, karena kondisi gue seperti itu. Karena ya gue mikir udah makan aja udah alhamdulillah gitu bro. Itu yang gue hargain sampai sekarang. Ya sampai gue lulus SMA, sampai gue kerja, gue tetap masih sowan ke pondok pesantren yatim piatu. Berarti gue pondok pesantren yatim piatu tuh 3 tahunan lah. Lu kan lulusan SMA. Kuliah apa SMA cuy? Waktu itu dari yatim piatu. Gue sekarang S1 sih. Lu S1 apa sih? SDM gue, sumber daya manusia, manajemen. Ya. SDM, human resource. Itu pas proses lu mau kuliah itu gimana cuy? Jadi waktu itu gue ngulang dikit ya, karena gue nggak punya ijazah SMA, gue kerja kerja di stand coffee lah, itu nggak pakai ijazah. Itu kinerja gue bagus bro. Gue nabung di sana, gue nabung dapat sekian juta, gue kayak ngerasa oke, tabungan gue udah cukup nih, walaupun nggak besar ya. Apa yang misi gue yang pertama, yaitu gue ngambil ijazah SMA gue, dan ngambil ijazah SMA abang gue. Karena abang gue udah nolongin gue waktu dia parkir, gue dikasih makan, begitu kita saling feedback lah berdua. Ternyata ya udah, gue juga nolongin abang gue. Akhirnya adik gue waktu itu pulang bro ke rumah. Adik gue yang botot, karena nggak betah di sana, gue tarik, kita hidup bertiga di rumah. Nah pada saat itu ya udah, gue akhirnya ngambil DP motor. Waktu itu gue ngambil Vario 125 buat akomodasi gue, karena nggak ada motor bro di rumah. Ada motor air-racking, nggak ada yang bisa pakai bro koplingnya. Dan motor udah rusak karena bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Ya udah akhirnya gue nebus ijazah gue, abang gue, dan gue DP motor. Itu tabungan gue pertama kerja di yang terikat lah, jadi kerja di stand kopi gitu. Ya kayak apa gini kan, bikin kopi diantar gitu. Itu kinerja gue bagus, dan itu ramai banget kopinya. Karena mungkin gue orangnya humble kali ya, dan gue bisa sales lah. Di situ gue pertama, makanya gue tahu dunia sales di situ. Lanjut setelah gue ngambil ijazah SMA, gue kerja di perusahaan yang retail, jual smartphone. Retail smartphone, mungkin lo tahu Erafone, yang kayak gitu-gitulah, retail smartphone yang jual handphone. Di situ gue bekerja selama 4 tahun. 4 tahun. Gue kerja di sana lebih fokus lagi ke sales. Jadi gue tahu tuh yang namanya jualan, upselling, cross-selling itu seperti apa, dan gue belajar spesifikasi smartphone itu. Kenapa gue ditarik di sana? Karena gue waktu itu lagi nganterin kopi, dia tahu nih gue jualannya seperti apa, bisa rame gitu loh. Akhirnya gue setelah gue dapat ijazah, gue ditarik di perusahaan itu selama 4 tahun. Tapi emang di sana ada Erafone cuy? Gue dulu OK Shop namanya. Nah di situ gue selama 4 tahun. Jadi ada OK Shop, Erafone ya, retail gitu, Telesindo. Itu zamannya BB, Nokia, itu gue tahu bro. Kalau lo mau tanya spesifikasi masih hafal gue sekarang. 4 tahun gue ngedegelutin itu, tapi di tahun kedua gue mulai berpikir di retail. Gue kayak mikir, gue kayaknya nggak bisa gini terus deh. Kerja di retail 2 tahun, gue harus punya pendidikan lebih lanjut. Karena gue itu manajemen duit gue bagus bro. Gue tuh gimana caranya duit gue utuh, gaji gue utuh buat makan sekian. Karena gue udah belajar sederhana dari dulu ya.
ya gimana caranya gue punya tabungan buat ke depan. Dan akhirnya gue tadinya mau mikir apakah mau buat usaha atau buat ngelanjutin kuliah, dan gue mikir akhirnya buat kuliah. Setelah 2 tahun kerja tuh bro, dari SMA, kayaknya ya udahlah, gue akhirnya nyari kampus dan gue akhirnya kuliah di UHAMKA. Dan itu sesuai dengan jadwal kerja gue. Tahun berapa sih? Itu gue masuk kuliah tahun 2014. Gue lulus SMA 2012, kerja dulu 2 tahun, 2014 gue baru masuk. Sampai lu lulus? Lulus gue alhamdulillah pas 4 tahun, 2018. Gue mikir kayaknya gue kalau ngulur-ngulur waktu, kuliah gue telat, wah kayaknya gue butuh biaya lagi kan. Jadi kayak gue pikir, ayo dah lu bayar sendiri, gue nabung, gue bayar kuliah sendiri. Gimana caranya tuh cukup buat bayar semester, biaya sekolah adik gue, buat operasional rumah, buat kendaraan gue, itu harus cukup gitu. Tapi kalau di kampus lu itu ada gini gak sih? Tapi di kampus gue sih alhamdulillah ya nggak pernah. Dulu di kampus gue tuh nggak ada kata bully-bulian ya. Di kampus lu itu ada bulian juga nggak sih? Masih bro. Masih lu alami tuh? Masih, tapi gue lebih kebal ya bro dulu ya. Lalu pas SMP kan pahit banget ya. Gue masih down tuh. SMA masih terima, tapi gue udah lebih kuat. Nah pas kuliah gue lebih kuat lagi. Bodoh amat orang mau ngomong apa juga. Ada bulian? Sempet ada yang ngomong gini. Waktu itu kondisi telat ya ke kampus karena gue baru jualan handphone, lagi rame toko. Gue baru bisa ke kampus agak telat. Dan gue waktu itu pakai kaos bro. Gue nggak tahu itu dosen kalau ngelarang gue pakai kaos. Tapi gue tetap berangkat. Masa gue pakai seragam kerja kan gue ngenak kok itu. Jadi gue pakai kaos, ternyata gue diusir bro dari kelas. Sama dosen? Sama dosen. Tapi setelah itu mereka ngomongin gue, wah pada temen lu? Ya, nilai lu bakal jeblok bro kalau digituin sama dosen sampai diusir ya. Paling D lah. Iya lu lulusnya bakal lama gitu. Nah setelah itu gue masih ketawa bro. Gue nganggep itu ya bulian semata, kecil-kecil aja lah. Masih enteng lah dibandingkan lu. Masih enteng gitu kan. Karena gue udah kebal nih. Nah lanjut. Nah itu setelah itu ini ada kejadian sedikit. Gue inget banget tuh di meja, jadi kita ngobrol gitu, dan begitu objeknya gue, karena gue yang habis diomelin bro. Pada ada yang ngomong seperti itu dan gue diketawain, tapi di salah satu antara mereka yang ngomong itu sempat ngabarin gue 2 tahun yang lalu. Gue kan lulus 2018 nih, 2022. Berarti 2021 nih? Iya, dia tuh kayak DM gue, udah lost contact kan setelah lulus. Udah tolongin gue dong, lu masih punya skripsi nggak? Gue mau lihat skripsi lu. Anjir. Kaget. Lah, ini orang belum lulus kata gue gitu kan. Dan gue feedback tuh bro, flashback kan. Oh ini orang yang ngebully gue dulu nih pas kuliah. Jujur gue nggak sakit hati gitu kan, nggak baper lah apa yang diomongin. Tapi kayaknya ada yang malaikat denger kali ya, Allah maha tahu lah ya. Next kalau bicara hati-hati. Itu yang ngebully lu malah minta pertolongan lu cuy ya? Iya, jujur gue nggak sakit hati kagak, karena kan gue udah biasa ya. Tapi ternyata Allah tuh adil. Membuktikan gitu loh. Dan gue langsung flashback, oh iya ini orang dulu pernah bully gue dong. Dan sebenarnya banyak teman SMP gue yang dulu bully gue jadi apa, SMA yang bully gue jadi apa, tapi gue ya udah cukup adil. Allah maha adil kok. Dan gue hanya menyaksikan dia di sosial media, oh seperti ini, dan gue saat seperti ini gue bersyukur aja dengan posisi gue sekarang. Sebenarnya gue nggak mau ya cerita kejelekan orang, tapi ini ya udah lu pendam sendiri lah. Pendam sendiri, dan gue hanya menyaksikan saja dengan kegiatan dia sekarang. Dia minta tolong gue, tapi ya gue bisa bantu-bantu, kalau nggak bisa ya sorry. Intinya sih gitu. Dan gue cerita di balik ini semua bukan jelekin bokap gue, ya bro ya. Ya saling sharing aja sih. Kalau gue makanya gue berjanji, next kalau gue jadi orang tua, gue punya anak, gue bakal jadi orang tua yang baik. Itu janji gue bro. Karena gue berpikir jangan sampai anak gue tuh kayak gue gitu. Anak gue bisa dapat pendidikan yang baik, anak gue dapat pengurusan yang baik lah, jadi orang tua yang sempurna. Gue yang harus sih seperti itu sih bro. Sorry, kan tadi kan lu berarti kuliah udah lulus gitu kan, terus lu alhamdulillah udah berkeluarga nih ya. Lu udah berkeluarga. Gimana kondisi sekarang sama bokap lu tuh gimana cuy? Ya lanjut, waktu itu kondisi bokap gue udah balik ya pada saat gue mau wisuda. Bokap gue balik bro. Balik dan minta maaf ke gue. Ya gue sih maafkan balik ya. Awal masih nggak terima, tapi lu nya nggak terima? Nggak terima, karena gue mikir, di saat gue udah mulai membaik, lu pulang gitu kan. Tapi balik lagi, itu juga orang tua gue kan. Nah ya udah akhirnya gue terima baik bokap gue.
Dan gue ajak bokap gue ke wisuda gue. Lo ajak? Gue ajak. Dan mungkin nanti ada fotonya ya. Gue sampai bawa foto nyokap gue juga. Itu orang pada di JCC, gue wisuda di JCC pada ngeliatin gue. Kenapa gue pakai bawa foto nyokap? Karena ya itu yang walaupun cuma sampai SMP ya, tapi dia yang gue rasa nyokap gue masih doain gue. Jadi panutan lu ya? Jadi panutan gue. Gue tuh kayak ngerasa memang nyokap gue tuh nggak ada, tapi masih doain gue di atas sana. Amin. Masih ngerasa gue bro, masih ada gue dilindungi tuh masih ada. Bahkan di saat-saat terendah gue, waktu gue sampai sulit makan, gue sampai apa ya? Gue pernah bro waktu itu makan itu sulit banget ya. Gue waktu itu cuma kondisi uang tinggal berapa. Gue sampai makan gue cuma pakai mie karena nggak ada sayuran kan gue bahaya bro ya. Gue tahu tuh mie kan nggak baik ya bro kalau makan mie terus ya. Gue sampai metik daun singkong bro. Di belakang rumah ada daun singkong, gue pakai mie rebus pakai daun singkong, kuahnya gue banyakin gue makan. Karena gue takut makan mie itu terus, tapi emang gak ada duit kan. Yes. Gimana lagi? Makanya gue sampai sekarang tuh dengan kondisi seperti itu, gue cuma ada duit berapa, gue hargain banget yang namanya makanan. Gue nggak mau sampai ngebuang makanan, gue nggak mau. Di situ gue takut. Dan di situ kayak ya udah pertolongan dari orang lain atau gue dapat rezeki, dapat apa? Ya itu gue berharap itu pasti perantara dari nyokap gue. Pasti nyokap gue di sana doain gue, ngelindungin gue gimana gue ngejalanin hidup sampai sekarang. Itu yang gue rasa. Sampai sekarang lu udah menjabat sebagai, kemarin kalau baca lu sebagai account manager di salah satu perusahaan ya. Yes, benar. Itu apa ya? Itu privilege, bukan privilege sih, orang-orang yang dapat gitu kayak kebanggaan tersendiri. Ya, gift dari yang di atas gift gitu bro. Kadang untuk posisi jabatan seperti itu kan gue udah sampai levelnya udah tinggi ya. Jadi kayak ngerasa wah, gue lulus pada 2018, sekarang 2022, karir gue bagus gitu kan. Sangat tinggi. Dan gue ngerasa kayak ya itulah gue doa dari orang tua gue gitu. Bokap gue mungkin doain gue juga. Yes. Nyokap gue yang di sana juga doain gue juga. Jadi kayak dan istri gue juga support dan alhamdulillah rezekinya lancar sampai sekarang. Seperti itu bro. Makanya dari sekarang prinsip hidup gue ya. Alhamdulillah untuk hari ini dan untuk selamanya. Itu bro. Tapi yang gue salut dari lu gitu ya, dari yang kemarin kan karena gue orangnya malas gitu loh, walaupun lu latihan nge-gym sama gue, lu tau sendiri kan. Ya, sekarang gue kayak udahlah nanti lu ceritanya nanti gitu loh. Iya. Ya di konten gue jangan sekarang. Yes. Tapi yang gue tahu kemarin sedikit adalah lu bisa menerima kembali bokap lu di kehidupan lu itu yang benar-benar gue. Ya kalau gue kalau gue di posisi lu tuh mungkin sulit banget cuy. Sulit ya. Itu gimana cuy bisa lu sampai aware lagi sama bokap lu, bisa terima lagi? Balik lagi ke didikan nyokap gue orangnya patuh banget bro. Bahkan sampai gue tuh ya ibaratnya kayak itulah, gue sampai ditelantarin bokap gue punya rumah yang besar, aturan gue bisa jual tuh bro. Problem gue nggak gue jual, gue karena sebisa mungkin gue tuh bisa makan itu juga alhamdulillah banget gitu loh bro. Sampai gue ya kalau ngebandingin hidup dengan orang lain ya mungkin temen gue bisa apa, tapi karena gue pikir lagi ya udah gue intinya yang penting gue bisa makan itu aja, gue bisa nyambung hidup gue gitu. Dan karena gue punya temen namanya Fatoni ya, Agam sama Firdaus. Lu inget gak bro yang Gojek kesini? Itu teman sahabat gue bro yang itu. Itu yang nemenin gue dari nol. Makanya gue nggak pernah nyembarangin orang-orang yang udah nolong gue. Yang pasti kemarin kesini itu deh. Yes. Malam-malam. Makanya gue ajak ke rumah, gue ajak makan, gue ajak apa aja. Gue sebisa mungkin bantu dia. Gitu. Bahagiain dia. Walaupun dia dengan ya seadanya aja. Karena dia tahu gue dulu gitu loh bro. Ini lu mau gimana sih ya? Kalau pas lu saat bokap lu bisa terima di lingkungan lu itu saat lu mulai kapan sih? Ya pas wisuda itu, karena kan wisuda kan momennya sama orang tua ya bro. Walaupun orang bokap gue itu nggak ada ininya ya, nggak ada pertolongan ya iyalah ada ininya ya. Tapi gue berpikir lagi, dia harus tahu kalau gue tuh anak yang pernah lu anak yang pernah lo sia-siakan gitu, yang nggak lo tinggalkan, yang pernah lo usir gitu. Ini loh jadinya seperti ini. Dan lu memaafkan kedua orang tua lo. Dan gue maafkan. Kedua orang tua. Dan lu memaafkan bokap lo ya. Di situ gue mulai memaafkan. Dan gue kayak ngerasa di situ nggak cuma bapak, tapi gue punya ibu, walaupun cuma dalam bentuk foto ya. Tapi gue bawa tuh bro fotonya bro pas dari saat wisuda tuh. Dan mereka tuh pada tanya, nyokap lu udah nggak ada, udah nggak ada bro, ini nyokap gue gitu kan.
dengan bangganya gue bawa foto dia gitu pada saat wisuda. Makanya prinsip gue ya udahlah, yang penting gue udah alhamdulillah aja bro, setiap hari bro kayak mikir udahlah bersyukur dengan apa yang gue jalani. Bokap lu di sini? Bokap gue ada di rumah sekarang. Oh, tapi gue pernah dengar gini Bray, gue pernah dengar di saat lu, mohon maaf ya, ini terserah lu mau ceritain atau enggak, di saat lu lamaran bokap lu kembali lagi buat ulah. Ya, sampai sekarang karena bokap gue orangnya keras ya bro. Ya. Dari awal aja udah keras ya dengan sikapnya seperti itu, sampai sekarang masih. Tapi gue udah memaklumi. Waktu gue nikah, gue udah ketemu jodoh istri gue itu. Istri gue itu the best banget ya bro. Dulu sebenarnya kan awalnya gue orangnya cuek. Ya. Tapi ya ternyata lagunya siapa ya yang benci untuk mencinta itu ada ternyata. Jadi gue akhirnya mau menikah gitu dengan istri gue, dan gue ternyata di situ punya keluarga baru, yaitu keluarga istri gue. Itu terima baik keluarga gue bro. Jujur kan waktu menikah itu kan kondisi ekonomi gue kan belum pulih banget, karena gue biaya kuliah sendiri jadi kayak buat menikah itu kayaknya gue belum bisa bro. Karena kan gue yakin kan nanti gue harus punya tanggungan segala macam, biaya pernikahan, catering itu segala macam pasti itu besar. Tapi ternyata gue disupport sama keluarga istri gue. Sama mertua lu disupport? Sama mertua. Mertua lu bener-bener memaklumi dan mengerti keadaan lu cuy. Keadaan gue, dan dia tahu cerita gue, dan dia kayak terima gue apa adanya. Mungkin mereka juga udah nganggap gue anak sendiri banget lah bro. Waktu awal kenal tuh kayak, jadi waktu itu ceritanya lucu. Kenapa gue bisa meyakinkan itu jodoh gue pada saat gue diundang ke rumah mereka. Itu waktu itu gue pamit, sederhana sih, cuma cepika-cepiki aja, dipeluk, oh ya hati-hati ya Le gitu kan, pulang gitu. Jawa ya? Jawa, Jogja. Nah, gue dipeluk sama ibunya, dan di situ gue merinding bro, kayak lu merasakan second mother ya? Second mother gue tuh itu udah lama banget gue nggak pernah alamin, nggak pernah gue yang namanya dipeluk gitu kan. Yang beban gue hidupnya berat banget dari zaman gue SMP itu, kayak berpikir wah ini kayaknya orang tua gue nih, ini orang tua gue dan ini jodoh gue, dan gue tahu perjuangan istri gue tuh buat bagian gue tuh seperti apa. Dan di situ akhirnya gue berani langsung ngomong bro, kalau gue siap lamaran sama istri gue gitu. Dan alhamdulillah gue semenjak menikah, alhamdulillah rezeki itu terus datang. Pacaran berapa tahun cuy? Aduh bentar bro, nggak pacaran setahun doang. Dan gue orangnya cuek bro. Iya. Gue orangnya kan ambis banget ya dengan kerja. Lamaran awalnya gue nggak disetujuin bokap. Bokap lu? Nggak setuju. Kembali lu berbuat padahal ulah. Lucu ya, padahal tinggal duduk aja ya. Kembali lagi berbuat ulah ya. Dengan alasan gue harus S2 dulu lah, harus apa dulu lah, gue karir dulu lah. Dan gue berpikir kayaknya nggak bisa deh pak, gue udah ketemu jodoh. Dan itu bokapnya itu udah kayak orang tua gue banget, sorry nih. Walaupun gue baru kenal sama bokap nyokapnya istri gue, tapi dia udah kayak orang tua gue. Sedangkan sorry bokap gue udah kayak bukan. Jadi lu menganggap bahwa mertua lu lebih orang tua lu dibandingkan bokap lu sendiri. Iya gitu. Walaupun baru kenal ya bro, tapi karena itulah gue belajar perjuangan mertua gue itu buat kebahagiaan anak perempuannya, menikahkan seperti itu. Bahkan gue dengar cerita orang tua dari mertua gue mengurus mengurus istri gue itu seperti apa, didikannya luar biasa bro. Sopan santun, etika dan segala macam itu dididik secara inilah bro. Benar gitu. Sedangkan gue yang mohon maaf, gue nggak punya orang tua, nggak punya kasih sayang orang tua, tapi gue berpikir lagi, ya udah gue di sini gue kayaknya punya orang tua baru seperti itu. Dan gue memahami attitude, kedisiplinan segala macam itu gue dapat dari gue ngaji di pondok pesantren yatim piatu itu bro. Dan gue punya lingkungan baik, itu yang berharga buat gue sih. Jadi di situ gue kayak berprinsip ya hidup ya harus seimbang. Agama, keseharian itu gue yakin harus seimbang, karena gue berpikir kalau hidup sehari-hari tapi nggak punya pedoman, nggak taat gitu ya, nggak beribadah, itu menurut gue percuma. Ya, walaupun iman kita kadang-kadang naik turun ya. Naik turun bro. Kadang gue berpikirnya lagi, percuma kita kerja keras kerja apa tapi nggak ada doanya itu percuma. Karena menurut gue berusaha tanpa berdoa itu sombong bro. Ya kan, karena gue berpikir kita kalau punya hajat, punya apa,
yaitu diiringi dengan doa bro. Di situ makanya gue di pesantren pondok pesantren yatim piatu itu ya gue diajarkan yang namanya etika, terus ibadah akhlak lah. Itu dua itu aja, nggak banyak ibadah dan akhlak aja. Itu yang gue makanya pedoman dari sekarang, gue belajar kesederhanaan semua dari sana. Jadi gue pengalaman berharga banget sih waktu itu. Jadi gue poinnya nih ya dari gue cerita malu ini, gue sebenarnya sempat berpikiran menyesal apa yang gue telah lalui dulu. Gue kayak berpikir gini, coba ya kalau gue bokap gue benar, pasti gue akan lebih dari ini. Lebih, gue ambisnya begitu. Tapi gue berpikir lagi, mungkin ini udah jalan gue. Dan mungkin kalau gue misalkan hidup gue enak-enak aja, mungkin gue akan nakal, entah salah pergaulan, entah gue bakal terlena gitu kan dengan apa yang gue punya gitu. Tapi di balik ini semua gue kayak berpikir ini udah ada yang diatur, dan ternyata gue masih dilindungi gitu, dan diberkati lah dengan apa yang orang sekeliling gue yang baik sama gue gitu. Itu bro ya. Harapan gue juga sih lu bisa sowan ke teman-teman lu atau guru-guru lu yang lain sih itu. Gue gak akan lupa bro, orang yang baik sama gue tuh luar biasa. Alhamdulillah silaturahmi masih lancar karena gue berprinsip silaturahmi memperpanjang rezeki ya bro. Itu yang gue pedomankan sampai sekarang, dan gue yang namanya hal-hal yang dulu yang gue terapin dari sekarang. Jadi kayak gue berpikir intinya banyak bersyukur. Itu bro. Mertua lu juga nggak pandang bulu sama lu gitu. Mau lu dari kalangan menengah atas atau menengah ke bawah gitu kan. Yang penting akhlak. Sayang sama istri gue, intinya sih gitu. Makanya pada saat gue nggak direstuin bokap, tapi gue tetap berjalan sih, karena gue nggak mau mertua gue tuh sedih. Karena yang jalanin tuh gue, bukan bokap gue atau bahkan orang lain, bukan. Orang mau bicara seperti apapun, yang jalanin tuh gue, itu pilihan gue. Jadi kayak ya udah, gue terima istri gue padanya, dan gue mengikuti apa arahannya dari mertua gue, dan alhamdulillah itu benar, dan alhamdulillah rezeki gue lancar sampai sekarang saat ini. Amin. Seperti itu bro.